Pak Eldiansyah untuk menyampaikan safety moment-nya. Baik Pak Edi, Bapak semuanya, Ibu-Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Mohon izin untuk sharing screen Pak Edi. Ya, silakan Pak. Apakah sudah bisa terlihat ya Pak ya screen-nya Pak? Iya, sudah. Baik, saya coba. Baik. Ini mengenai deadly Yokohama train crash. Jadi ini terjadi pada tahun 2019, tahun lalu, bulan September. Ya pas pagi-pagi itu, karena saya office di Yokohama, jadi saya living di Tokyo, jadi setiap pagi harus commuting ke Yokohama. Nah, pagi-pagi itu semuanya stuck begitu ya, jadi kereta itu berhenti kemarin kereta yang saya tumpang itu berhenti di dalam terowongan, stuck, nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba di layar TV itu ada pengumuman bahwa ada kecelakaan. Nah ternyata kecelakaan yang sangat fatal sekali dan mengakibatkan istilahnya itu traffic jam kalau ini ya, kalau kendaraan biasa ini semua kereta stop begitu ya, yang menuju ke Yokohama akhirnya yang belakangnya pun stop semua. Apa yang terjadi? Jadi ketika itu ada tabrakan antara, bukan tabrakan sebenarnya, truk gitu ya ditabrak sama kereta di crossing. Nah, kenapa bisa terjadi? Ternyata si truk ini berupaya dia mau belok begitu ya, pas mau belok, entah mengapa bagian belakang itu nyangkut di ada sesuatu di sana, karena jalan di sana kan kecil-kecil ya. Jadi nyangkut begitu dan tiba-tiba ada kereta lewat. Nah, kereta ini nggak sempat lagi untuk brake, untuk rem gitu. Jadi akhirnya tertabrak dan truk tersebut terbakar dan mengakibatkan drivernya meninggal dunia ya. Kemudian ada 30 penumpang di dalam tren itu juga terluka gitu ya. Jadi total yang 35 ya. 35. Jadi 15 laki-laki dan 20 wanita. Pada saat itu 30 passenger yang terluka, tapi 5 lagi langsung dibawa ke rumah sakit, jadi total 35. Nah, apa sih sebenarnya at the time alarm itu berbunyi menurut si driver itu ya, driver dari kereta itu, tapi dia melakukan pengereman secara manual. Karena sebenarnya di kereta ini dia didesain untuk bisa automatic brake begitu ya, kecepatan 120 km/jam, bayangkan aja. Jadi ketika itu jaraknya sebenarnya setiap beberapa jarak itu dia ada sinyal untuk melakukan pengereman. Jadi disebutkan bahwa 330 meter, 130 meter dari objek, kemudian pas 10 meter dari objek itu paling tidak kalau dia melakukan pengereman pada saat itu 10 meter dari objek dia akan berhenti, jadi tidak akan tertabrak. Namun apa yang terjadi ya, dia melakukan pengereman manual dan ketika itu terlambat begitu ya, sehingga si truk ini terseret sampai 90 meter. Terseret sampai 90 meter kemudian terbakar. Dan ini sebenarnya kejadian yang sangat menyedihkan sekali. Learning dari insiden ini sebenarnya kalau di Tokyo itu, khusus Tokyo sendiri, jadi ada pelintasan kereta itu 620 ya, di Tokyo. Dibandingkan dengan di New York katanya itu 48, kemudian di London 13, dan di Paris sendiri ada 7 gitu ya. Nah, di Tokyo yang paling banyak. Nah, sebenarnya sudah ada program dari pemerintah namanya itu Crossing Improvement Promotion Act. Jadi untuk railway mulai diimplementasikan itu 2016. Jadi disebutkan ada 30.000 submission gitu ya, untuk improvement maintenance-nya. Tapi hanya 1.000 lokasi yang sudah diseleksi dan dilakukan perbaikan. Nah, kalau sebenarnya kalau dibuat bridge begitu ya, untuk dibuat bridge setiap pelintasan kereta ini bisa jutaan yen gitu ya, jadi mahal sekali. Jadi akhirnya mereka tetap melakukan
cara tradisional begitu. Jadi ada pelintasan pintu kereta, kemudian orang itu berdiri di green zone-nya gitu. Jadi ada by distance embarkasi seperti itu. Nah, kemudian saya coba ini lihatkan satu video, mudah-mudahan ini bisa coba bisa terlihat Pak videonya? Bisa terlihat ya Pak ya? Belum, ya coba ini judulnya baru. Belum? Belum ya? terlihat. Sebentar saya coba lagi. Sudah terlihat? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Sebentar. Oh, sharing screen saya ini terhenti. Saya coba share screen ya. Lagi. Ya, udah kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak ya? Oke, baik. Ini cuma satu menit saja, kurang. Nah, ini, Pak. Jadi dia terseret 90 meter, kemudian terbakar. Menyedihkan sekali. Jadi, kalau dilihat dari feature-nya itu, fatal sekali, sehingga semua tren itu stop dan pemerintah melakukan mitigasinya itu cukup lama, sampai malam, seingat saya waktu itu baru bisa normal kembali semua perjalanan kereta. Dan semua terhambat, termasuk Shinkansen pun terhambat waktu itu ya, karena linknya sampai ke daerah Yokohama sana. Mungkin ini yang saya bisa sharing hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Saya stop sharing. Ya. Baik, terima kasih Pak Eldiansyah atas testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita tentang Automated People Mover System Operation and Maintenance yang akan disampaikan oleh Pak Bayu Pamungkas dari PT Land Railway System. Kami persilakan Pak Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya Pak Edi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Pamungkas, seperti yang tadi diperkenalkan Pak Edi, dari PT Land Railway System. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya mewakili Landreka Prima, yaitu anak perusahaan dari LRS terkait dengan Operation and Maintenance. Nah, saya coba share screen-nya. Share screen saya sudah masuk Pak ini? Belum keluar ini Pak. Belum. Ya, mulai. Suaranya kecil ya? Suaranya itu mikrofon harus dekat itu, Mas Bayu. Ya, kira-kira segini ya Pak? Iya, ya. Oke. Coba saya settingan mikrofon. Di suara. Mikrofon masih mute ya. Mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai Operation and Maintenance Skytrain Bandara Soekarno-Hatta. Volumenya kurang tinggi. Kurang keras. Coba. Volume.
Oke, sudah cukup Pak ini? Ya, oke. Oke, di dalam kesempatan ini saya akan mulai dengan overview untuk sistem SkyTrain, kemudian fasilitas operasi di SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta, kemudian aktivitas operasi, dan yang terakhir adalah aktivitas maintenance-nya. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta per 2017, 17 September 2017 sudah ada fasilitas SkyTrain yang berfungsi untuk menghubungkan Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, dan Terminal Stasiun Kereta Bandara untuk mengangkut penumpang antar terminal. Nah, fasilitasnya sendiri terdiri dari 6 transit AGT tipe rubber tire, di mana satu setnya itu terdiri dari 2 gerbong yang ditenagai dengan third rail 750 volt DC, bergerak di running road, concrete running road, dengan diarahkan oleh rel pengarah atau guide rail. Sistem persinyalannya menggunakan CPTC GOA4 itu untuk targetnya. Kemudian kecepatan dari rolling stock-nya sendiri sampai 80 km per jam, di mana kecepatan ini dipengaruhi oleh track-nya. Jadi lintasan atau elevasi itu akan mempengaruhi kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Oke. Sekilas tentang proyek APMS ini, di employer-nya dari PT Angkasa Pura II, sebagai operatornya untuk perizinan dari Dirjen KA juga dari PT Angkasa Pura II, yang kemudian disubkonkan ke PT Landreka Prima. Kemudian untuk kontraktor konstruksi electrical mechanical oleh Landwijin Consortium. Kemudian untuk infrastrukturnya oleh PT Wijaya Karya, KSO dengan PT Indolexo. Nah, di sini skop pekerjaan dari konsorsium Landwijin sendiri. Untuk Wijin itu sebagai penyedia rolling stock 6 kar. Sementara untuk Land itu untuk konstruksi sistem persinyalan, telekomunikasi, power, termasuk juga instalasi mekanik untuk rel dan third rail di lintasan. Panjang dari lintasan adalah 2,98 km itu untuk line A dan line B. Ada 2 track dengan 4 stasiun dan 1 depo untuk perawatan kereta. Sekilas tentang Landreka Prima sendiri, jadi sebagai holding company-nya itu PT Land Industri, memiliki anak perusahaan itu Land Railway System, kemudian LRS memiliki anak perusahaan yaitu Landreka Prima yang bergerak di bidang operation and maintenance untuk bidang berkereta apian. Ini adalah wilayah kerjanya, Pak. Jadi wilayah kerja kereta yang utama di mainland yang warna oranye ini bekerja dengan sistem CPTC ini untuk mengangkut penumpang Terminal 1, Terminal kereta stasiun kereta bandara, Terminal 2 dan Terminal 3. Kemudian untuk perawatan depo, kemudian antara depo dan mainland, ini adalah transition zone, yaitu untuk peralihan dari mode otomatis ke mode manual dan sebaliknya. Sekilas tentang konsep persinyalan, di ETCS level 1, ini menggunakan sinyal WZ, lampu sinyal, merah, kuning, hijau, tetapi dilengkapi dengan sistem pengereman otomatis, pengurangan kecepatan otomatis seandainya dari masinis melewati batas kecepatan yang diperbolehkan. Kemudian ETCS 2 itu menghilangkan sinyal di track, mengganti dengan sinyal kabin. Kemudian untuk ETCS level 3, dia sudah mulai moving block. Sedangkan untuk CPTC ini moving block dengan
jarak antar kereta itu bisa disesuaikan tergantung dari kecepatan kereta antara kereta depan dengan kereta belakangnya. Ini konsep persinyalan fixed block, di mana menggunakan lampu sinyal yang merah, kuning, hijau itu. Jadi bloknya itu diam. Ketika suatu kereta masuk ke suatu blok, maka blok tersebut akan terbaca sebagai blok yang terduduki. Jadi kereta di belakangnya tidak bisa masuk ke blok itu sampai blok tersebut clear. Nah, pada sistem fixed block seperti ini, seandainya blok itu meskipun panjang tetapi hanya terduduki sebagian, itu terbaca di sistem sepanjang blok itu adalah masih terduduki. Jadi mengurangi jarak antar kereta, sedangkan di sistem CBTC moving block, karena bloknya bergerak, maka jarak antar kereta itu bisa lebih rapat lagi, di mana ini secara signifikan menambah headway, sehingga bisa menambah jumlah penumpang yang bisa diangkut per jamnya. Ini sekilas juga tentang rolling stock-nya. Jadi rolling stock yang digunakan ini tipe AGT, Automated Gateway Transit, yaitu kereta dengan roda karet, kemudian sistem powernya menggunakan third rail di samping, jalan menggunakan konkret, dan arahnya di-guide oleh guide rail di samping kanan dan kiri. Jadi ini tipe kereta AGT pertama di Indonesia yang dioperasikan. Kilas tentang spesifikasinya, ke kapasitas angkut dari 2 gerbong atau 1 transit ini adalah 176 passenger, dengan 20 passengernya bisa duduk, sedangkan yang lain pada posisi berdiri. Yang nanti juga masuk ke scope maintenance kami adalah ke power collector. Ini seperti pantograf kalau di KRL yang berfungsi untuk mengambil daya dari third rail. Kemudian daya dari power collector ini diteruskan ke VVF inverter dan SIV inverter. Nah, SIV inverter ini berfungsi untuk memasok daya utilitas di dalam kereta, yang di dalamnya itu untuk lampu, AC, sistem kontrol telekomunikasi, dan untuk mengecas baterai cadangan power. Kemudian untuk VVF inverter ini berfungsi untuk memasok daya ke motor traksi, yang mana motor traksi ini sebagai mesin penggerak utama kereta. Nah, di sini satu transetnya ada 2 VVF, 2 SIV, 8 power collector, dan 4 traction motor. Jadi ini 2 gerbong, tapi setiap gerbongnya itu punya sistem penggerak sendiri. Oke, ini perangkat mekanik utama yang ada di dalam AGT APMS. Ini bogi, kemudian axle, air compressor, SIV inverter yang tadi, dan VVF inverter. Nah, untuk bogi kereta, ini termasuk perangkat yang rutin dan utama dalam maintenance. Setiap hari ini kami lakukan pengecekan, terutama pada bagian roda pengarah, roda pengalih arah, dan juga tekanan roda. Satu boginya terdiri dari 2 roda utama, roda ban karet, kemudian 4 roda pengarah yang di atas ini berfungsi untuk menjaga kestabilan kereta ketika beroperasi, dan ada 4 roda pengalih arah yang mana fungsinya untuk mengarahkan kereta ketika dia akan berbelok di tempat pemindahan jalur. Misalkan berpindah dari jalur A ke jalur B, maka perbedaan itu melalui roda pengalih arah ini. Ini sekilas tentang motor traksi. Nah, ini untuk overview total sistem di APMS. Mungkin bagi Bapak-Bapak sebelumnya yang pernah ikut sharing knowledge tentang APMS, ini sudah pernah lihat layout ini. Jadi di sini
Mulai dari perangkat yang paling luar itu adalah keretanya sendiri, rolling stock, di mana di dalam kereta ini ada perangkat onboard. Nah, kereta ini dia membaca tag balis yang ada di track untuk kalibrasi posisi. Selain si kereta ini juga dia mengukur posisi dia sendiri, dia dikalibrasi juga oleh tag balis, kemudian berkomunikasi dengan OCC melalui wireless access point yang tersebar di sepanjang lintasan. Wireless access point terhubung ke OCC melalui jaringan optik. Nah, dari OCC kereta dikontrol limit movement authority-nya. Jadi untuk penjadwalan pemberangkatan itu diatur dari OCC, tepatnya di zone controller dan di CPI-nya. Ini untuk backup komunikasi. Selain menggunakan wireless access point, ada juga radio tetra itu untuk komunikasi dari operator di OCC ke penumpang atau petugas yang ada di dalam kereta. Backup komunikasi seandainya yang dari wireless access point terjadi gangguan. Nah, sistem PSD yang ada di stasiun, dia terhubung dengan interlocking di OCC juga. Jadi ketika kereta sudah berhenti tepat di depan PSD, maka pintu PSD membuka secara otomatis bersamaan dengan pintu kereta. Ruang OCC adalah ruang pengendali utama, jadi semua operasional dan semua perintah ditentukan di OCC. Operation preparation untuk APMS ini, awalnya dulu kami memulai dari operating readiness, mempersiapkan operation plan, operation prosedur, kemudian maintenance readiness untuk maintenance plan, maintenance planning, kemudian penyediaan spare part dan lain sebagainya, safety security readiness, corporate service readiness terkait dengan admin sistem dan SOP, kemudian third party interface ini terkait dengan regulator, kemudian otoritas bandara, sistem emergency dan pihak yang terkait dari sisi eksternal. Yang terakhir adalah marketing dan commercial readiness. Nah, semua ini nanti tersangkut dengan proses sertifikasi di DJKA sesuai dengan peraturan Kemenhub nomor 13 tahun 2011 dan nomor 30 tahun 2011. Berikutnya persiapan dari sumber daya manusia, dimulai dari proses rekrutmen, diutamakan terutama dari yang sudah pernah berpengalaman di bidang railway. Kemudian setelah disaring personalnya, dilakukan training. Untuk di Indonesia, training dilakukan di AP Madiun. Kemudian berhubung sistem APMS ini adalah sistem yang baru di Indonesia, maka ada studi banding juga dengan rekanan kami di SMRT Singapura terkait dengan pengoperasian OCC, kemudian masinis untuk ADT dan SOP maintenance. Setelah training dan orientasi selesai, tahapan berikutnya adalah ujian di AP Madiun lagi, dan untuk personel yang lolos akan mendapatkan sertifikasi atau lisensi sebagai masinis atau di sini train driver, train captain, kemudian sebagai operator OCC dan juga sebagai operator maintenance. Untuk operation performance challenge, di sini ada safety, reliability, availability, efisiensi, dan customer satisfactory. Untuk safety di sini terkait dengan passenger injury rate, employee injury rate, dan contractor injury rate. Alhamdulillah selama 3 tahun pengoperasian ini di kami zero injury, baik itu untuk passenger, employee, dan kontraktor. Kemudian untuk reliability, train scheduling, dan train punctuality, availability terkait dengan ketersediaan dan kesiapan kereta dalam melayani penumpang, efisiensi sumber daya manusia, energi, dan biaya operasi,
kemudian dari kepuasan pelanggan, di mana dari AP2 ini diadakan survei setiap beberapa bulan sekali terkait dengan pelayanan dari kereta api bandara ini. Ke SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta. Mode operasi di SkyTrain ini, mode operasi ultimate-nya itu adalah GOA4, di mana full otomatis untuk setting train dan motion, pemberhentian kereta, pembukaan pintu, juga jika ada event yang mengganggu. Hanya saja proses menuju GOA4 ini, kita harus melalui proses sertifikasi sistem CBTC dulu. Karena di sini regulatornya dari DJKA dan ini merupakan sistem CBTC yang pertama di Indonesia, proses ini masih berjalan. Ya saja kemarin terakhir untuk secara sistem sudah oke, nanti dilanjutkan dengan tes kehandalan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, mungkin bagi rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian yang sudah pernah ke Bandara Soekarno-Hatta, melihat ada masinis yang mengoperasikan. Nah, di situ kita dioperasikan dalam mode GOA1. Jadi masih dengan masinis untuk pengoperasian keretanya. Untuk kedepannya nanti ketika CBT sudah bisa dijalankan, ada operasi normal mode itu menggunakan GOA4. Degraded mode itu adalah kondisi di mana terjadi fault, tetapi kereta masih bisa dioperasikan. Nah, di sini degraded mode bisa dijalankan di mode GOA1 atau GOA2. Kemudian yang terakhir adalah emergency mode, yaitu dalam kondisi terjadi major fault atau bencana, di mana kereta tidak mungkin untuk dioperasikan. Nah, proses emergency ini bisa dengan evakuasi penumpang lewat emergency walkway yang ada di lintasan, atau dengan menarik kereta menggunakan kereta penarik ke shelter terdekat. Nah, operasional ini gambaran skematik untuk operasional kereta api, kereta SkyTrain di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1 ke Terminal 3 dengan operation looping, berlawanan arah jarum jam, karena kaidah di kereta berjalan di sebelah kanan. Ini dimulai dari Terminal 1 menuju ke TIB atau Terminal Stasiun Kereta Bandara, T2, T3, dari T1 sampai T3 untuk satu keretanya itu memerlukan waktu 13 menit, dan juga sebaliknya dari T3 ke T1. Nah, pengoperasian ini bisa diatur untuk mode yang minimum dengan 3 train set, atau ketika ada pada peak hour, ketika banyak penumpang, bisa ditingkatkan sampai 6 train set. Power system di sini dikendalikan dengan SCADA. Human resource seperti yang tadi disebutkan dari proses recruitment, itu ada train captain. Dalam mode GOA4 otomatis, train captain ini beroperasi di depo saja, termasuk juga nanti untuk proses pengeluaran dan pemasukan kereta dari depo ke mainline. Kemudian OCC operator, dan maintenance team, dan ada tim safety officer. Output operasi adalah gateway 5 menit, dan passenger per hour per direction, atau jumlah penumpang per jam per arahnya itu 2.100, dan productivity per harinya adalah 39.000 penumpang yang bisa diangkut. Itu gambaran tentang kegiatan operasional di SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta. Ini mode GOA1 yang masih menggunakan masinis, suasana di OCC. Ini emergency walkway, yang emergency walkway ini ada di sepanjang jalur SkyTrain untuk evakuasi di mode darurat. Ini adalah SOP untuk persiapan operasional kereta. Oke, jadi dimulai dari persiapan, kita persiapan
Ini kira-kira sekitar jam 3:30. Jadi sebelumnya perlu diketahui kalau kereta Skytrain Bandara Soekarno-Hatta ini sebelum pandemi beroperasi dari jam 4.27 sampai jam 00.22. Nah, sejam sebelum mulai operasi ini, ada tim MRR yang bertugas untuk clearing lintasan. MRR ini adalah tim Mass Rapid Response. Jadi tugas utamanya adalah ketika ada situasi darurat, dia adalah yang memberi respon pertama, entah itu untuk evakuasi atau untuk emergency stop. Nah, di luar kondisi darurat, memiliki tugas rutin untuk salah satunya clearing track. Dari menyusuri dari Terminal 1 sampai Terminal 3, line A, line B, memastikan tidak ada peralatan atau sesuatu yang membahayakan perjalanan kereta. Setelah dipastikan bahwa jalur itu aman, maka dikomunikasikan dengan operator di OCC. Operator di OCC akan menyalakan sistem power rail dengan menggunakan SCADA. Dalam kondisi sudah bertegangan, lintasan trek itu sudah bertegangan, tim maintenance akan mencoba menjalankan kereta. Jika kereta ada gangguan sehingga tidak bisa berjalan, maka harus di-troubleshoot dulu. Sedangkan jika kondisinya oke, lanjut dengan test track. Nah, test track ini kelanjutan dari proses clearing lintasan tadi. Setelah di-clearing, test track ini memastikan trek dari Terminal 1 sampai Terminal 3 itu aman ketika dilalui dengan kereta. Jika terjadi gangguan, troubleshoot dulu, tetapi jika tidak ada gangguan, maka kereta bisa standby di terminal pertama dia akan diberangkatkan. Dan kemudian menunggu jadwal, kemudian dimulailah proses operasi rutin pelayanan kereta Skytrain. Ini tim MRR, tim OCC, proses clearing. Ini sepanjang proses pelayanan harian, tim OCC bisa menginput jumlah kereta yang sedang beroperasi. Kemudian dari Train Management Information System akan mengenerate GPK-nya. Jadi tergantung dari berapa jumlah kereta yang akan dioperasikan, di input, maka secara otomatis sistem akan memberikan jadwal untuk pengoperasian kereta. Jadwal ini adalah bagian dari automatic train supervision. Oke. Kegiatan operasional di bandara. Jadi tim OCC bisa mengawasi semua pergerakan, semua kondisi yang terkait dengan operasional Skytrain. Jadi di dalam shelter itu terawasi dari CCTV, kemudian di sisi luar lintasan, terutama di daerah turnout, yaitu wilayah pergantian jalur antara jalur A dengan jalur B, karena itu ada vesselnya, ada point mesin. Kemudian di area sekitar OCC, dan juga di sini ada monitoring untuk perjalanan kereta. Nah, di ruang OCC, di sini ada 3 baris meja, masing-masing terbagi fungsinya sebagai traffic workstation, itu untuk meja yang paling depan, berfungsi untuk mengawasi pergerakan kereta yang ada di mainland maupun yang ada di depo. Kemudian power dispatcher area, ini untuk mengendalikan suplai catu daya ke lintasan maupun ke masing-masing shelter yang ada di sistem Skytrain ini. Jadi bisa terpantau di sini juga. Termasuk juga ada passenger dispatcher area untuk mengawasi pergerakan keluar masuk penumpang ke dalam shelter Skytrain. Kemudian yang baris paling belakang adalah supervisor area. Di sini untuk menampilkan passenger information display, kemudian untuk penjadwalan jalur tadi. Nah, ketika dalam tahap operasional ini terjadi situasi darurat,
emergensi, maka SOP yang dilakukan, misalkan ada gangguan di mana kereta itu tiba-tiba berhenti, maka tim maintenance akan melakukan pengecekan kondisi, apakah situasi masih memungkinkan untuk kereta itu dilanjutkan berjalan. Misalkan ada gangguan minor sehingga kereta berhenti mendadak, katakanlah power dari PLN sempat berhenti, kemudian menyala lagi. Nah, train safe, maka operasi kereta bisa dilanjutkan kembali. Tetapi jika masalah tersebut ternyata tidak bisa segera diatasi dalam waktu maksimal 15 menit, maka tim OCC harus mengambil tindakan, yaitu evakuasi penumpang, entah itu evakuasi lewat emergency walkway atau evakuasi dengan menarik kereta menggunakan kereta penarik atau menggunakan kereta yang lain. Nah, di sini OCC berkoordinasi dengan tim safety dan security untuk evakuasi penumpang. OCC memberikan instruksi untuk tim maintenance. Ini jika kondisi kereta itu ada 4 tren, ada 2 transit yang dikoppel, satu transit yang misalnya bermasalah, maka harus di-uncouple dulu, kemudian kereta yang bermasalah ini ditarik ke depo. Setelah kondisi lintasan sudah aman, maka bisa dilanjutkan untuk operasi normal kembali dengan menggunakan kereta cadangan. Berikutnya, ketika sudah jam 00.22, setelah pengoperasian rutin, maka SOP-nya adalah kereta bergerak ke transition zone. Di transition zone, nanti tim maintenance akan masuk. Jadi kalau di mode GOA 4, nanti yang masuk adalah masinis, akan mengarahkan kereta dari transition zone ke depo. Masuk depo, kereta dimatikan. Setelah semua kereta masuk dan terparkir dengan aman, sistem power dimatikan dari SCADA. Nah, setelah sistem dimatikan powernya, sebelum memulai proses maintenance, pertama-tama tim maintenance atau tim RRF juga bisa itu memasang short circuit device. Dia seperti jumper yang dipasangkan di kutub positif dan negatif dari power rail. Jadi untuk menghindari seandainya ada miskomunikasi sehingga tim operator OCC mengira bahwa di lapangan aman, tapi ternyata di lapangan masih ada pekerjaan. Ketika power dinyalakan, maka power otomatis akan trip karena ada perangkat short circuit device-nya. Ini jadi pada kondisi ini power rail baru bisa dinyalakan setelah dari OCC dan dari lapangan konfirmasi bahwa situasi benar-benar sudah clear dari tim atau pekerja. Selanjutnya, ketika short circuit device sudah terpasang, tim maintenance melakukan kegiatan maintenance seperti biasa. Tes dinyatakan oke, maka selesai. Kereta sudah siap standby untuk dioperasikan kembali. Jika ada temuan, maka dilanjutkan dengan tindak lanjut. Entah itu berupa penggantian part, atau jika kereta tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk tindak lanjut, maka kereta ini akan digantikan oleh kereta cadangan. Sekilas tentang kegiatan maintenance, jadi melakukan visual check untuk rolling stock, kemudian untuk guideway juga untuk power rail. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Aktivitas maintenance sendiri itu terdiri dari preventive maintenance, yang mana preventive ini adalah kegiatan rutin. Ada light maintenance dan heavy maintenance yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dari preventive maintenance ini nanti jika ditemukan ada perangkat yang perlu ditindaklanjuti, kan masuk ke corrective maintenance, atau jika menemukan potensi yang nanti bisa diperbaiki lebih dulu, dia masuknya ke predictive maintenance. Nah, preventive, corrective, dan predictive maintenance ini didukung oleh supply spare part dan additional service yang diperlukan.
Nah, ini untuk rolling stock maintenance, ini sudah ada penjadwalannya. Jadi yang departure test tadi, tes pemberangkatan sekitar 10 menit. Tes harian itu dilakukan setiap hari pasca operasi. Untuk transit yang dioperasikan itu berdurasi 2 jam. Kemudian monthly inspection setiap 3 bulan. Monthly dan daily ini termasuk ke light maintenance. Kemudian pembersihan kereta, pencucian itu juga dilakukan setiap hari. Semi overhaul setiap 3 tahun dan full overhaul dilakukan 6 tahun. Dilakukan di depo di jalur heavy maintenance. Temporary inspection ini dilakukan jika terjadi gangguan atau terjadi gangguan sehingga kita harus melakukan temporary inspection, atau jika ada kereta yang sudah lewat 6 bulan tidak dioperasikan, nah itu perlu temporary maintenance belum bisa dioperasikan kembali. Berikut adalah kegiatan rolling stock maintenance. Ini untuk yang daily maintenance setiap malam dilakukan, yaitu pengecekan visual untuk power collector. Pengukuran power collector di sini adalah brasu, jadi mengukur ketebalan karbonnya, masih layak atau sudah harus diganti. Pengukuran tekanan roda, apakah perlu diisi atau masih cukup. Kemudian visual check pada perangkat-perangkat di bogi, juga pengecekan pada roda pengarah dan roda pengalih arah. Selain rolling stock, setiap hari juga dilakukan pengecekan untuk daerah gateway maintenance. Jadi di sini pengecekan running rod dan pengecekan guide rail. Guide rail di sini adalah rel pengarah yang dia terpasang di kanan kiri trek, berfungsi untuk menjaga kestabilan kereta atau mengarahkan kereta di sepanjang lintasan. Nah, ini di sini interval 1 bulan, tetapi dalam prosesnya itu sebenarnya berhubung trek ini adalah trek aktif, setiap hari dilakukan digunakan untuk beroperasi, hanya ada sekitar 2 atau 3 jam setiap hari untuk pengecekan, dan panjangnya juga 2,98 kilo, maka setiap hari itu dicicil pengecekannya. Sekitar 200 meter setiap hari, nanti sampai ujung, nah itu sudah sebulan, maka dilakukan pengecekan lagi dari awal. Kemudian pengecekan permukaan dari running rod, apakah masih halus atau perlu dihaluskan lagi. Guide rail itu pengecekan jarak antar rel pengarah. Jadi rel pengarah itu untuk lintasan lurus, dia standarnya di 3200 mili plus 7 mili min 0. Jadi tidak boleh terlalu rapat karena bisa membahayakan kereta, atau tidak boleh terlalu lebar karena nanti kereta menjadi tidak stabil dalam berjalan. Pengecekan expansion joint ini terkait dengan perangkat power rail yang mensuplai tenaga daya. Kemudian guide rail mounting plate, jadi ketinggiannya masih sesuai standar tidak dari permukaan running rod. Nah, jadi ini adalah power rail, ini guide rail, dan ini running rod. Jadi guide rail, power rail ini kedua-duanya ini mengacu permukaan running rod untuk ketinggiannya. Ini pengecekan di depo yang sebelah kiri, kalau yang kanan di mainland, jadi hanya bisa dilakukan malam hari ketika off operasional. Yang bawah ini adalah profil meter atau guideway combiner, yaitu perangkat untuk mengukur permukaan running rod, jarak antar guide rail dan power rail secara otomatis. Jadi dia mengakuisisi data secara digital, nanti diolah menjadi bentuk grafik. Ini dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk mendapatkan data yang lebih banyak dibandingkan dengan pengecekan visual harian. Oke, ini untuk
perangkat signal dan telkom, ada 14 perangkat. Untuk harian, itu adalah perangkat ATP onboard yang ada di kereta, interlocking rack yang ada di shelter, OCC display, kemudian transmisi fiber optik. Untuk weekly, itu adalah perangkat LED signal. LED signal di sini adalah sinyal langsir yang ada di depo, point mesin, train detection, dan ATP balis. Kemudian public address, PI passenger information display, telepon, access management system, radio tetra, dan CCTV. Ini gambaran tentang pekerjaan maintenance perangkat sinyal dan telkom yang dilakukan. Untuk power maintenance di sini terbagi 3, yaitu SCADA system, substation yaitu gardu, dan third rail yang ada di lintasan. Yang third rail ini dia berbarengan dengan pengecekan guide rail. Sekilas tentang kegiatan maintenance perangkat power, SCADA, dan third rail. Ini di panel gardu Skytrain berada di dekat Terminal 2. Ini pengecekan panel. Oke. Kemudian ada perangkat berikutnya adalah platform screen door. Jadi PSD ini adalah pengaman yang ada di shelter, yaitu memisahkan antara penumpang dengan kereta atau dengan lintasan. Karena lintasan untuk Skytrain itu dibuat elevated, jadi sifatnya itu eksklusif supaya minim gangguan, maka di shelternya sendiri juga harus mengamankan agar penumpang atau orang yang di dalam shelter itu tidak bisa masuk ke dalam track. Nah, perangkat PSD ini dia di maintenance harian juga, itu berupa visual chip untuk door driving unitnya, kemudian weekly untuk perangkat elektrik dan mekaniknya, dan monthly juga untuk perangkat elektrik dan mekaniknya. Biasanya di tes itu adalah kecepatan buka tutup, kemudian memastikan tidak ada obstacle di sliding door-nya, jadi tidak menghambat pergerakan pintu. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada pintu yang pergerakannya itu tidak sesuai standar, maka kita bisa mengadjust dari secara mekanik, misalkan gangguannya mekanik, atau dengan mengatur parameter yang ada di door control unitnya. Ini sekilas tentang kegiatan maintenance platform screen door. Ini juga merupakan perangkat platform screen door tipe full body yang pertama dioperasikan di Indonesia. Jadi untuk referensi di sini kami mengambil referensi dari rekanan kami, Wujin, terkait dengan operasi dan maintenance untuk platform screen door ini. Ini adalah struktur organisasi dari Landreka Prima. Jadi ini untuk di Skytrain sendiri ada Operation and Maintenance Manager, kemudian membawai engineering, site manager yang terdiri dari supervisor operation dan supervisor maintenance, HSE, engineer, dan bagian administrasi. Total dibagi menjadi 4 grup dan 3 shift. Jadi 3 shift operasi, 3 grup masuk di shift operasi ketika satu grup itu off. Masing-masing shift bekerja selama 12 hari dan 4 hari untuk istirahat. Ini adalah pembagian shift. Terbagi dari 4. Maintenance plan. Ini mengambil contoh selama sebulan
Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada perangkat atau item yang terlewat dilakukan maintenance dan pengecekan setiap harinya. Oke, kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan operasi dan maintenance Skytrain Bandara Soekarno-Hatta adalah ini, Pak. Mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Bayu Pamungkas yang sudah mempresentasikan masalah APMS. Kita lanjutkan sesi kita dengan diskusi tanya jawab. Silakan yang akan bertanya bisa menulis di chat atau bisa disampaikan secara langsung, juga silakan. Di chatting ini belum ada ininya, tulisannya. Sambil menunggu pertanyaan, saya awali aja nih pertanyaan saya yang bertanya. Tadi di maintenance tadi itu ada predictive maintenance ya? Iya, Pak. Nah itu bagaimana ini penjelasan realitanya yang dilakukan seperti apa yang terkait dengan predictive maintenance ini? Terkait dengan predictive maintenance, kalau yang sudah dipraktekkan itu ketika dari inspeksi harian atau inspeksi bulanan itu menemukan potensi perangkat yang sudah akan perlu diganti, misalnya seperti current collector shoe, misalkan dia biasanya itu adalah 6 bulan, tapi akhir-akhir itu dia terkikis lebih cepat. Berarti ada faktor di lapangan yang menyebabkan si current collector shoe itu terkikis lebih cepat. Nah, di sini dilakukan pengecekan di sepanjang trek untuk mencari kemungkinan sumber dari gangguan ini. Jadi dia tidak masuk di kegiatan rutin, tetapi dilakukan untuk mencegah terulangnya atau terjadinya gangguan yang akan datang. Yang berdasarkan pengukuran ada nggak itu mengukur kondisi ya, condition monitoring base. Jadi kalau di industri yang lain itu kan misalkan ada kalau rotating atau benda-benda yang berputar ini ada vibration monitoring, temperature, bearing temperature misalkan, nah, itu dilihat ya. Kalau di situ ada ini tren yang tidak seperti biasanya, nah inilah kecepatan perubahan signal ini yang digunakan untuk memprediksi berapa lama lagi akan terjadi kegagalan. Nah ini di APMS ini dilakukan condition monitoring nggak itu? Untuk yang terkait dari sensor yang bisa diukur paling yang untuk rolling stock-nya, Pak. Untuk yang rolling stock ya. Nah, di situ ada perangkat diagnostic tools. Jadi memang dari si sistem keretanya itu ada disediakan fasilitas mengambil datanya. Nah, dari datanya itu nanti bisa dianalisis sendiri. Tapi kalau untuk inspeksi yang terkait dengan pengecekan visual, perangkat mekanik, karena memang perangkat-perangkat seperti itu kan tidak bisa dipasang sensor ya, Pak. Jadi berdasarkan data yang kita compile harian, di situ nanti baru bisa diambil perkiraan untuk predictive maintenance-nya. Oke, ini ada pertanyaan muncul dari Pak Sugiharto. Untuk monitoring dan pengendalian signal apa dilakukan oleh LAN? Monitoring. Mungkin signaling kali ini ya, atau ini Pak Sugiharto ini tolong ini pertanyaannya mungkin perlu diklarifikasi
Soalnya pengertian sinyal, kalau orang kereta itu katanya signaling. Ya kalau sinyal di kereta itu yang lampu merah kuning hijaunya. Nah, ya makanya ini barangkali bisa disampaikan ini Pak Yanto Sugiharto ini. Oh, ini sedang di jalan soalnya. Jadi mungkin seandainya itu asumsikan aja lah ini apa tentang signalingnya itu monitoring pengendalian dilakukan oleh LAN enggak? Dari LAN juga sih Pak, karena yang membangun dari sisi konstruksi kontraktornya itu tentang signaling LAN ya? Ya, jadi LRS ya? Ya, jadi kayak holding company tadi KSO dengan izin, anaknya itu yang railway itu untuk konstruksi, cucunya itu untuk yang operasi dan maintenance-nya. Jadi masih dalam satu holding juga. Oh ya, ini pertanyaan yang satunya lagi, atau LRS hanya terlibat dalam pemeliharaan sinyal? Sebenarnya operasi pemeliharaan atau mungkin dari proyek ya, dari proyek, kemudian operasi pemeliharaan. Ya. Itu. Jadi dulu pas ya, awal operasi Pak, tahun 2017 untuk operasi dan maintenance itu support juga dari proyek. Jadi dalam hal ini LRS itu support operasi juga bersama dengan Reka Prima. Nah, ketika proyek itu sudah selesai, sekarang dipegang oleh LAN Reka Prima secara sepenuhnya untuk operation dan maintenance-nya. Nah, terkait dengan sistem persinyalan ini memang dari LAN secara keseluruhan yang mendevelop dan mengembangkan sistem CBTC ini dari mulai awal sampai sekarang sudah sertifikasi tahap akhirnya. Jadi ini memang salah satu produk LAN di bidang persinyalan kereta api. Baik, ini ada dua pertanyaan, dua orang penanya. Pertanyaannya ada beberapa. Satu, yang pertama dari Pak Zulfan. Bagaimana strategi LAN terkait penyediaan initial spare part untuk sarana prasarana untuk maintenance dalam 1 tahun operation and maintenance? Karena sistem ini baru dan belum ada historical kerusakan terkait sistem. Sarana. Ya, untuk saat ini terkait dengan sarana kita masih berkontrak dengan supplier Hujin. Jadi termasuk untuk penyediaan sarana prasarana. Jadi menggunakan acuan yang di Korea untuk inisial kita. Walaupun dalam keperjalanan nanti kita ada sedikit perbedaan dengan daerah yang di Korea karena memang iklim kita berbeda. Tapi ketika tahap awal dulu kita mengacu dengan rekomendasi dari rekanan rolling stock. Jadi dari awal ini ya. Untuk rolling stocknya ya. PMS ini Korea ya. Untuk si rolling stocknya. Tapi kalau untuk sistem persinyalannya itu memang develop dari LAN-nya sendiri. Oh, dari LAN ini yang. Ya, untuk yang CBTC, persinyalan. Nah, untuk yang khusus rolling stock ini, dari rekanan dia sudah memberikan rekomendasi dalam setahun harus menyediakan apa, harus mempersiapkan apa, fasilitas apa. Jadi itu termasuk membantu banyak sih dari kepada kami. Walaupun ketika setelah berjalan ternyata ada perangkat yang memang dia lebih cepat habis dibandingkan dengan referensi di Korea. Jadi untuk perangkat tersebut kami bisa supply lebih banyak lagi. Oke. Berikutnya nih pertanyaan dari Pak Safri. Ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama dulu ya. CMMS, Computerized Maintenance Management System, menggunakan software apa? Maintenance Management System, mungkin satu-satu dulu. Proses. Dapat mana? Oke.
Mungkin dari Pak Syafri dulu ya. Computerized Maintenance Management System. Jadi di sini untuk software apanya ini adalah develop dari tim IT kami sendiri untuk yang CMMS ini. Jadi develop sendiri dan coba diterapkan pada sistem yang sekarang sedang kita jalankan. Untuk yang CMMS, untuk namanya mungkin belum diberi nama. Sedangkan masih tanpa nama ini ya. Well, saya juga nggak apa sih Pak, mungkin udah ada namanya. Nah, untuk yang bukannya ini apa LRS CMMS gitu ya, bukan ya? Usulnya boleh CMMS gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, apakah ada proses pencatatan data failure kegagalan berupa pencatatan kerusakan pada part? Oke. Jadi untuk proses pencatatan ada kami menyebutnya Fracas report. Jadi untuk database Fracas report itu seperti form yang di dalamnya terkait dari tanggal kejadian, part mana, terkait dengan subsistem apa, apakah itu sinyal, telkom, power, atau track. Nah, dari Fracas ini nanti yang dikompil ke database untuk referensi jika ke depan ada kegagalan terkait atau untuk prediktif mencegah kegagalan tersebut terulang kembali. Kemudian mungkin itu cukup menjawab untuk yang nomor 2. Kalau ini yang failure mode-nya, nah itu apa ada itu apa? PPF ya. Ya, jadi mode kegagalan di APMS ini apa saja dan penyebabnya apa? Nah, ini yang ditanyakan nomor 2 oleh Pak Syafri ini. Ya, untuk MTBF dan MTTR itu sebelumnya sudah dikalkulasi dari tim Safety Assurance. Cuman untuk perhitungan detailnya saya belum memegang perhitungannya. Jadi untuk sesi ini mohon maaf belum bisa saya jawab secara detail. Tapi untuk MTBF dan MTTR ini sudah masuk di perhitungan juga. Jadi berapa lama waktu kegagalan, berapa lama waktu dia jarak antar kegagalan tersebut. Oke, lanjut lagi dari Pak Randy Barbatov Jafar. Saya ikuti penjelasan detail dari Pak Bayu. Saya nilai sistem CBTC ini syarat dengan keuntungan. Apakah sistem persinyalan di APMS bisa diterapkan untuk sistem persinyalan kereta api mainline? Oke. Jadi karena sistem CBTC ini adalah produk dari LAN sendiri, jadi dia tidak terkait dengan harus vendor apa. Jadi di sini tidak harus menggunakan kereta dari Wujin, dia bisa digunakan pada sistem kereta di mainline juga. Nah, untuk menuju ke tahapan tersebut, langkah yang harus dilakukan, ini sesuai yang saya ketahui dulu, mungkin karena ada tim yang dia memang lebih ahli di sini. Langkah yang perlu dilakukan adalah pertama untuk rolling stock-nya sendiri. Jika rolling stock-nya tersebut mendukung, kita bisa pasang perangkat on-board di dalam kerangkaian tersebut yang terhubung dengan sistem kontrol di kereta. Kemudian jika misalkan kereta itu setelah dipastikan kereta itu mendukung, onboard bisa kita pasang. Tahapan selanjutnya adalah memasang WSET communication di sepanjang lintasan. Itu nanti sebagai sistem komunikasi utama antara kereta yang ada di lapangan dengan sistem yang di OCC. Kemudian dipasang juga balis di sepanjang trek itu untuk mengkoreksi jarak yang diukur dari kereta. Kemudian perlu membuat sarana OCC baru. Mungkin tidak harus OCC, mungkin bisa dipasang di stasiun-stasiun yang sudah ada sekarang. Tapi kalau OCC sebenarnya masih tetap. Jadi seperti kalau yang sekarang di CTS Manggarai atau di CTS Jogja. Jadi kesimpulannya untuk sistem CBTC ini bisa diterapkan di sistem lain, Pak.
Jika iya, apa saja langkah yang perlu diambil dan kesulitan apa yang akan dihadapi? Oh ya, kalau langkahnya itu tadi, jadi memastikan si rolling stock-nya itu support, kemudian install perangkat onboard, install perangkat telekomunikasi, kemudian pembangunan fasilitas untuk sentralnya, entah itu di stasiun utamanya atau sebagai OCC yang baru. Kalau tantangannya sendiri, mungkin skalanya yang terasa lebih besar dibandingkan ATMS mungkin. Jadi lebih ke penyediaan sarana telekomunikasi ini. Ke sarana infrastruktur komunikasi ya? Ya, sarana komunikasi, juga dari ketersediaan rolling stock. Rolling stock dan infrastruktur komunikasi. Ya, kontrol rolling stock. Oke, berikutnya nih dari LAN Reka Prima, ini Pak Randi menanyakan, saat clearance track proses sebelum beroperasi, aspek apa saja yang perlu diperhatikan selain obstacle yang berada di wayside? Apa sih yang saja perlu diperhatikan selain obstacle? Oke, jadi ini mungkin ngetes juga ya Pak. Soalnya sama-sama dari Reka Prima. Jadi selain dari obstacle yang harus dicek di lapangan, mungkin kalau dari pengalaman sih pastikan sebelum dioperasikan short circuit device-nya itu sudah di disconnect. Kerapian. Selain obstacle itu kesesuaian, jadi jika menemukan ada mungkin di power rail ada perangkat yang dia itu tidak sesuai seharusnya, entah itu lepas, longgar, atau di guide railnya ada perangkat yang dia tidak sesuai dengan standar yang berlaku, itu juga bisa menjadi perhatian selain obstacle. Itu Pak. Oke, saya jadi ingat itu tentang power rail tadi itu. Power rail itu bertegangan tinggi ya? 750 volt DC. Oh, jadi dia nggak pernah ketemu orang ya itu ya, si itu. Ketemu orang kalau pas mati Pak. Oh, jadi nggak ada Jadi, orang luar atau apa itu yang yang mungkin kontak dengan megang-megang. dia. Karena Nggak ada ya? iya, karena emang jalurnya itu dibangun secara eksklusif, elevated, kemudian dari shelter juga dicegah supaya orang nggak bisa masuk ke track. Termasuk jika kondisi evakuasi, jadi si top rail itu dia dipasang di sisi luar dari track, sedangkan jalur evakuasi itu di sisi dalam. Jadi kalaupun jelek-jeleknya evakuasi dalam kondisi masih ada power rail pun, penumpang itu di sisi yang jauh dari power railnya. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Pak Widya Ananta Prabawa, Adaru Power. Sore Pak Bayu, untuk motor traksi yang dipakai apa merupakan produk lokal? Apa saja permasalahan yang sering terjadi pada saat operasi? Nah, ini setengah dulu lah, nanti dilanjutkan lagi. Ini udah dijawab. Oke, itu yang pertama, ini motor traksinya dari Wujin, jadi dari rekanan Wujin, itu dari Korea juga. Kemudian untuk masalah selama pengoperasian, alhamdulillah terkait dengan motor traksi secara performa tidak ada masalah. Kemudian strategi pemeliharaan yang dipakai untuk pengoptimalan umur peralatan tersebut. Strategi yang dilakukan mengacu pada preventive maintenance atau maintenance rutin yang kami lakukan. Dilakukan pengecekan visual di setiap malam pasca pengoperasian, kemudian 3 bulanan itu dicek lebih mendetail, 6 bulan, dan di 3 tahun dia akan dibongkar untuk
melihat lebih detail lagi jika ada perangkat yang tidak sesuai, mengacu ke dokumen maintenance manual untuk motor traksi tersebut. Jadi di sini kami juga mengikuti acuan dari rekanan penyedia rolling stock. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Supriyadi Sosro, ini Surabaya nih. Sistem koneksi antar gerbong cloud pakai apa ya Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini koneksi, kalau koneksi antar gerbong itu ada koneksi mekanik dan koneksi elektriknya. Untuk koneksi mekaniknya dia semi auto coupling, jadi ada ketika dua kereta itu didekatkan atau didorong dalam posisi yang sesuai, maka koplo akan secara otomatis mengunci secara mekanik, itu untuk yang coupling mekaniknya. Kalau secara elektrik dia antara sistem gerbong 1 dengan gerbong 2 dia ada kabel harting untuk komunikasi antar dua transit. Jadi bukan antar gerbong juga, tapi antar transit. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, di satu transit itu terdiri dari kedua gerbong. Masing-masing ada penggeraknya, tetapi antara gerbong 1 dan 2 itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi memang satu kesatuan itu dua gerbong. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Pak Sosro ini adalah ketika satu transit digabung dengan transit berikutnya, sehingga menjadi rangkaian dua transit 4 gerbong. Nah, di situ menggunakan kopel mekanik dan di dalamnya juga ada koneksi kabelnya. Baik. Seperti itu, Pak. Berikutnya Pak Randy, ini komentar saja nih. Terima kasih. Sudah ada webinar mengenai APMS. Ternyata sistem persinyalan perkereta apian sudah sangat maju dan Land Incorporation, ya kan? Salah satu produsen yang capable dalam EPC untuk sistem kereta api. Ini kompetitornya ada nggak di Indonesia ini? Terima kasih Pak Randy. Kompetitornya siapa lagi ya? Mungkin kalaupun ada mungkin yang dari luar negeri terkait dari luar ya Kak? Dari dalam negeri hanya Land aja nih ya? Yang lain mungkin ada yang di bidang persinyalan perkereta apian. Tapi kalau untuk yang CBTC terutama itu masih belum ada kalau di dalam negeri. Baik, ini sambil nunggu pertanyaan berikutnya di chat ini, lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi. Ini sudah berapa lama ini APMS ini dioperasikan? Oke, jadi tadi pertama kali diresmikan oleh Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan tanggal 17 September 2017. Berarti per sekarang sudah 3 tahun, 2 3 bulan. tahun lebih ya? Ya. Dari aspek operasi dan pemeliharaan, isu apa nih selama 3 tahun ini? Apakah cocok dengan engineering design? Ataukah ada yang, ini ternyata ada yang harus diperbaiki atau dimodifikasi? Nah, itu ya. Selama 3 tahun sih ada ya banyak pengalaman, kemudian dari mungkin engineering yang tadi misalkan untuk current collector shoe harusnya dia bisa berumur sekian bulan, ternyata pernah pas dioperasikan itu mendadak tiba-tiba kok kurang cepat, ternyata memang ya itu terkait dengan sisi instalasi harus di-adjust lagi, atau dari perangkat rel pengarah dan rel pengalih arah dia menggunakan poliuretan. Jadi kalau menurut referensi dari rekanan mesin sih dia bisa setahun lebih gitu. Jadi kalau untuk di Indonesia belum sampai setahun dia udah terlihat perlu diganti, karena memang setelah kami telaah bersama ya di Korea itu memang
iklimnya lebih ekstrim perubahannya. Jadi delta setahun itu bisa 40 derajat karena ada musim dingin, musim panas. Sedangkan di Indonesia, kemarau ke musim penghujan, delta T-nya mungkin tidak terlalu besar. Namun pas kemarin kita coba cari-cari referensi, radiasi UV di Indonesia, di Jakarta terutama kemarin, di-compare dengan radiasi di Seoul. Kalau di Seoul itu skala tertinggi itu musim panas, 10 selama 2 bulan, itu udah termasuk tinggi. Jadi skala UV-nya itu 1 sampai 10. Tapi kalau di Jakarta itu sepanjang tahun tuh 11-12 skalanya. Jadi sangat ekstrim untuk radiasi UV-nya. Itu yang dari sisi engineering rolling stock mungkin kemarin di luar perhitungannya. Jadi itu bisa menjadi masukan juga untuk pengadaan part terkait dengan order untuk memperhitungkan kondisi iklim di daerah tropis juga. Hanya itu saja atau ada yang faktor-faktor lain yang sangat berbeda dengan asumsi pada waktu desain? Jadi kalau yang sangat berbeda, ini sih asumsi desain sebelumnya lintasannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita bisa melaju dengan rating kecepatan yang lebih tinggi. Tapi ternyata setelah proses instalasi, dari hasil pengukuran beberapa kali dan perbaikan beberapa kali, ternyata lintasannya itu tidak memungkinkan untuk kita beroperasi dengan kecepatan yang pertama kita prediksi. Jadi di situ otomatis berpengaruh terhadap PPHPD, headway. Nah di situ untuk mengejar desain awal tadi bisa dengan menambahkan jumlah kereta yang beroperasi di dalam mainland tersebut. Jadi itu ada yang di luar ekspektasi dari perhitungan awalnya. Ya. Oke, lanjut lagi, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Pamor Gunoto. Mohon bertanya Pak Bayu, berapa jarak antar akses poinnya? Apakah ada perhitungan yang disesuaikan dengan kecepatan kereta? Hubungan kecepatan kereta dengan jarak antar akses poin. Ini hitungan rancangannya seperti apa? Ya kalau jarak antar akses poin sendiri, ini juga desain awal itu adalah 200 meter jarak antar akses poinnya untuk komunikasi. Kalau pada saat itu mungkin menjawab juga pertanyaan sebelumnya, harusnya per 12 meter, tapi untuk beberapa titik ternyata ada yang dia kurang dari 200 meter jarak antar akses poinnya. Untuk mengkompensasi gangguan atau noise di daerah tersebut, yaitu dengan menambahkan akses poin. Nah, terkait dengan kecepatan kereta, saya rasa itu tidak berpengaruh dengan jarak antar akses poinnya, karena itu lebih berpengaruh ke kecepatan komunikasi antara akses poin dengan keretanya. Jadi dibatasi dari waktu ping antara kereta dengan akses poin. Jadi kalau didesain kemarin adalah lebih ke coverage sinyal yang bisa terjangkau oleh akses poin, supaya tidak ada blind spot yang menyebabkan kereta kehilangan komunikasi. Ya. Oke, ini nunggu lagi pertanyaan datang lagi. Jadi kalau di kenyataannya aktualnya yang sekarang dioperasikan, si APMS ini gerakannya, kecepatannya minimal maksimalnya seberapa besar nih gambarannya? Sebenarnya kalau untuk track yang sekarang, jadi untuk di lintasan lurus kita bisa di 30 km per jam, lintasan belok itu di 15. Kalau di switching itu juga di sekitar 18 ke 20 km. Switching itu di area perpindahan jalur, jadi di situ ada poin mesinnya. Nah di poin mesin itu ada instalasi, jadi di situ dia pakai concrete tapi pakai baja untuk yang landasan keretanya.
Di situ dari analisis terakhir dulu di sekitar 18 atau 20 km maksimal. Jadi untuk maksimal sih di 30 km per jam dengan kondisi lintasan saat ini. Dia ini ya, ada profil kecepatan tertentu yang diprogramkan untuk operasinya. Ya, itu ada. Jadi berdasarkan update kondisi terakhir, itu dibuatkanlah profil kecepatan di masing-masing wilayah, KM berapa, itu kecepatan berapa, di daerah lengkung itu harus kecepatan berapa, kemudian mendekati shelter harus mulai mengerem. Itu saat desain sama saat operasi aktual gimana itu? Ada perbedaan yang cukup besar nggak itu? Desain dengan aktual. Ya kan, waktu theoretical gitu kan, engineering design, ini dengan jarak seperti ini, profil, belok-belok, naik turun, maka kecepatan si APMS ini harus seperti ini. Nah, waktu dicoba gitu kan, waktu dioperasikan aktualnya itu harus apa? Ini yang digunakan untuk memodifikasi profil kecepatan yang sebelumnya diprogramkan gitu di apa? Profil kecepatan. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk desain awal kan kecepatannya memang didesain lebih tinggi. Ternyata pasca instalasi berdasarkan dari kondisi trek, profil kecepatannya itu tidak bisa setinggi itu, jadi harus ada adjustment kecepatan lagi. Itu salah satunya. Terus yang kedua, setelah diuji cobakan, pasti ada optimasi. Jadi supaya ketika berhenti di stasiun itu tidak kelebihan atau tidak terlalu lama, dia ada optimasi juga sih Pak. Setelah dari desain, kemudian dicoba, kemudian dioptimasi lagi sampai yang sekarang sudah dapat nilai optimumnya. Sudah fake ya kalau sekarang ini? Insya Allah sudah. Tidak ada apa katakan kondisi-kondisi tertentu yang apa membuat si profil yang sudah diprogram ini harus diubah. Ini nanti terkait kalau misalkan ada ekspansi trek lagi, jadi tidak hanya dari terminal 1 sampai terminal 3, tapi mungkin dilanjutkan ke terminal berikutnya. Nah, itu nanti mungkin ada perlu adjustment. Mungkin di situ sih Pak. Oke. Kalau power perlu berapa nih untuk menjalankan berapa gerbong itu keretanya itu APMS-nya itu? 1 transit 2 gerbong. Jadi kalau untuk 3 transit yang beroperasi harian itu ada 6 gerbong. Nah, 6 gerbong itu bareng atau sebenarnya belum tentu bareng di sepanjang antar stasiun ini? Itu hampir selalu bersamaan. Jadi hampir sama ya, cuma bergeser jaraknya geser-geser gitu ya. Jaraknya antar kereta, jarak antar kereta hampir sama berarti ya. Ya. Kalau untuk mengoperasikan 3 kereta tadi itu listriknya berapa nih diperlukan? Kalau untuk kereta mungkin dari kalkulasi detail manualnya. Tapi kalau saat kondisi operasi dulu pernah coba dicek. Tapi ini tidak hanya untuk keretanya sih Pak, ini juga dengan fasilitas shelter, OCC, jadi secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Di 1,1 sekitar 1000-an kVA. 1000 kVA ya? 1000-an ya. Berarti 1 mega ini ya, kira-kira 1 mega ya? Dari kalau desain untuk subsystemnya sendiri sampai 4 mega. Jadi itu masih di di wilayah desain, jadi belum melebihi kapasitas. Masih itu 4 mega tadi terlalu besar. Yang aktualnya kira-kira 1 mega ya? Ya, itu waktu kondisi desain pas kemarin dicoba untuk 3. Nah, nanti kalau untuk ultimate-nya kan dia untuk
4 trainset, masing-masing trainsetnya 4 gerbong, jadi untuk 16 gerbong. Kalau desain ultimate-nya. Sekarang kan sedang baru beroperasi 6 gerbong. Kalau dari energinya nggak ini ya, termonitor nggak? Oh ini energinya sekian ini. Saya hanya ingin tahu oh ini biaya dari listriknya gitu loh. Berapa MWh atau apa gitu loh. Mungkin Pak Nugroho tertarik ini MWh-nya itu. Itu aja sih. Berapa listriknya, berapa MWh, penumpangnya berapa sehari diangkut itu. Ya, penumpang sehari diangkut itu tercatat juga sih, Pak. Iya. Operasinya berapa jam sehari? Sehari dari jam 4:30 sampai 1:30 kira-kira. Jadi 4:30. Jadi ini ya 20 jam. 19 jam ya. 19 jam ya? 19 atau 20 jaman. No, 19-20 jam. Lumayan juga itu. MWh-nya itu. Kalau 1 MW kali 20-an, kalau terus menerus ya. Berarti 20 MWh. 20 MWh. Ini kan 1 kWh berapa gitu. Ini ada hitung-hitungannya itu enggak itu? Keekonomiannya. Belum masuk situ ya. Saya belum megang kalau untuk yang perhitungan detail pengeluarannya. Itu biaya dibebankan siapa itu? Kalau penumpang yang menggunakan fasilitas di sana sepertinya nggak bayar ya? Iya, tidak dikenakan biaya. Jadi biaya penumpang orang di Soekarno-Hatta ini ya? Iya, ya kurang tahu sih, tapi untuk menjalankan ini masih di cover dari Angkasa Pura II. Oh iya, makanya itu Angkasa Pura II itu. Silakan yang bertanya ya. Saya hanya mengisi aja nih. Mengisi sebelum ada pertanyaan. Pak Slamet nggak bertanya, Pak Slamet ini ya kan mungkin di Bandung juga akan ada model APMS ini, Pak. Jadi untuk mungkin catatan tentang kegagalan itu gimana ini prosesnya? Tadi kan ada pertanyaan dari Pak Safri tadi MTTF, MTBF ya. Nah itu kan mencatat sebenarnya itu kan kalau komponen mungkin dari pabrikan sebenarnya ada data informasi dari pabrik ya, tapi kan mungkin di kenyataannya juga ada 1-2 yang berbeda. Tiba-tiba mungkin rusak sebelum waktunya atau mungkin lebih panjang dari waktu yang disebutkan di data pabrikan. Nah itu termasuk yang dicatat ya itu ya. Iya Pak, itu catat dan dihitung atau enggak gitu loh. Jadi misalkan ini part ini selama 3 tahun ini yang misalkan umurnya pendek, sedang, panjang, harusnya sudah punya informasi ya tentang itu. Ya, dihitungkan juga oleh tim SA di kami. Itu sudah dari beberapa tahun yang lalu sih mulai mendata dan mengkalkulasi untuk MTTP dan MTTF-nya. Cuman saya belum secara pribadi belum membaca detail di bagian itunya. Kalau dibuat rapotnya itu misalkan yang paling dominan misalnya
5 jenis komponen yang paling topnya harus sering diganti. Nah, itu apa ini kalau di APMS ini? Yang paling sering pertama adalah current collector suhu, itu adalah yang kontak dengan si top rail karena dia bergesekan setiap hari dan memang rancangan desainnya dia yang dibikin kalah itu, supaya yang diganti nanti si brushnya. Itu yang kalau dari 5 item salah satunya itu. Kemudian kedua adalah roda pengarah, roda pengalih arah, oli bisa dimasukin juga nggak? Oli dan grease. Itu ya, masuk boleh. item di 3 bulanan, oli dan grease. Ya, rasa kalau untuk 5 item itu sih Pak. Oli, grease, roda pengarah, pengalih arah, dan current collector suhu. Ya. Nah, dalam sistemnya ini apa juga ada katakan memilah-milah komponen-komponen tadi menjadi istilahnya itu aset register nggak itu? Tentang aset register. Untuk aset register. Ya, jadi itu kan aset register ada hierarkinya, itu kan. Terus kemudian yang paling bawah kan maintainable item. Ya. Nah, ada unit atau sistem, terus kemudian terakhir itu maintainable item, item-item yang harus disiapkan. Nah, itu kan ada semacam database-nya itu ya. Ya, itu dibuat juga, ada di kami juga dimasuk perencanaan dan masuk ke penganggaran untuk pengadaan spare part yang dalam waktu dekat sudah harus disediakan. Jadi itu diutamakan mulai dari perangkat yang paling cepat, yang rutin tadi, yang sering ganti, kemudian perangkat yang dalam waktu dekat harus segera diganti, kemudian yang terakhir adalah perangkat yang masih lama, seperti untuk yang heavy maintenance seperti 3 tahun per 6 tahun. Itu di awal pengoperasian tahun 2017-2018 sudah diperhitungkan seperti itu juga. Jadi ada ya pengalaman tahunan ini ya? Iya, nanti diupdate lagi dari misalnya ternyata harusnya 6 bulan, ini harus lebih cepat, bisa masuk juga. Database yang digunakan dalam aplikasi untuk pemeliharaannya apa ini? Database-nya, aplikasinya tipe apa itu ya Pak? Apakah pakai? Ya kan aplikasinya Pak, tapi apa database yang digunakan apa Oracle atau MySQL atau jenis database yang lain? MySQL, itu saya kurang tahu juga sih Pak kalau itu. Okay. Belum ngulik di database-nya. Iya. Kan nanti pertanyaan berikutnya itu yang dipelihara itu berapa item gitu loh. Oh ya, berapa item, terus terkait dengan teknik penganalisisannya juga. Iya, itu ada bayangan nggak berapa item ini yang dihandle untuk APMS ini? Ada banyak sih. Apalagi dengan beribu-ribu item ya. Kalau sama perintilannya bisa sih Pak, apalagi kan dari terminal 1, terminal 2 untuk perangkat mekanik aja sudah ribuan gitu. Tiap meter itu ada perangkat untuk penyangga power rail, penyangga gate rail. Itu sudah ribuan juga sih. Ya makanya kalau misalnya ribuan atau puluhan ribu itu kalau dihandle secara manual ya nggak bisa tertangani gitu loh. Ya. Harus ada sistemnya itu supaya bisa membantu proses semuanya gitu loh. Ya, untuk ngecek item aja coba bayangkan ada 10.000 item secara manual dilihat pakai diplototin mata gimana itu? Nggak tamat-tamat tuh setahun gitu. Di samping itu juga dampaknya ke gudang gitu loh supaya
gudang jadinya itu ada uang diam di gudang yang tidak terkontrol. Kalau secara manual kita nggak bisa melakukan monitoring setiap saat ya. Itu bisa jadi uang banyak sekali nggak kelihatan itu ada di gudang. Dan dari ada alat yang mahal dan mungkin dari menjadi beli alatnya karena nggak rusak-rusak, nah itu kan diem aja. Gitu. Nah itu kan perlu inventory control ya. Nah apakah di dalam memelihara APMS, walaupun sekarang baru 3 kereta gitu ya, 3 kereta, tapi kan juga item-itemnya tadi sudah beribu-ribu item. Nah itu inventory controlnya seperti apa itu? Untuk mengontrol ini gudang jangan terlalu banyak stok gitu. Kalau memang nggak jarang, ya mungkin nggak perlu. Jadi level stok level control ya istilahnya ya. Level control ya. Kalau untuk sekarang yang tersimpan di gudang itu untuk perangkat yang spare part utama saja, Pak. Kalau untuk yang perangkat di lintas, karena lifetime-nya itu mungkin pergerakan lebih panjang, itu stoknya nggak terlalu banyak. Jadi memang kalau sekarang inventory di gudang masih belum se-advance itu sih, Pak. Ya. Jadi bisa jadi masukan juga untuk makanya depannya itu nanti. CMMS linknya inventory control. Inventory itu sangat penting itu. Yaitu untuk mengontrol stok. Jadi jangan terlalu banyak spare part di gudang kalau memang gitu kan. Tidak terlalu diperlukan. Jadi biasanya kan terus kemudian ada yang disebutnya ada fast moving komponen atau part, atau yang slow moving. Kalau fast itu yang sering harus ganti-ganti. Kalau slow moving berarti yang jarang diganti-ganti gitu kan. Tapi mungkin juga harus dilihat harganya gitu kan, uangnya. Jarang ganti tapi mahal sekali. Ada yang sering diganti tapi harganya mungkin nggak terlalu mahal gitu. Ini harus ada ininya, harus ada kontrolnya itu, stock level control. Stock level control untuk sekarang masih di develop. Jadi kalau ya untuk operasional sekarang kan masih manual sih, Pak. Tapi memang kedepannya nanti seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, pertanyaan dari Pak Randy Barbatov tadi. Untuk sistem yang baru beroperasi dikenal istilah kurva pelana kuda, yang mana pada masa burning in, awal pengoperasian, akan terjadi banyak gangguan. Apa saja gangguan sistem yang terjadi pada saat masuk periode tersebut? Nah, ini mungkin kaitannya dengan reliability ya. Failure rate mungkin maksudnya itu. Jadi pada saat awal laju kegagalan itu relatif tinggi. Nah ini mungkin yang ditanyakan gangguan-gangguan sistem yang terjadi pada saat periode sensitif terhadap kegagalan. Ya, jadi untuk awal-awal itu terutama di PSC karena itu juga sistem yang masih baru, sistem baru juga kalau buat pengalaman kita. Di waktu itu gangguan misalnya gagal menutup, gagal membuka, awal-awal masih tinggi, tetapi kalau sekarang sudah stabil untuk operasi PSD-nya. Selain PSD, dulu malah di VVVF inverternya si kereta terkait dengan rolling stock. Awal-awal mungkin karena itu terkait dengan tegangan dari substation juga, kemudian tuning dari penyedia rolling stocknya juga. Waktu awal suka ada indikasi VVF fault walaupun dia termasuk ke minor karena frekuensinya masih jarang, jadi masih termasuk yang minor. Kemudian selain VVF dan PSD, ketika mulai diuji cobakan CBTC itu di CPI-nya awal-awal masih ada gangguan juga karena ya kan memang dengan sistem pelana kuda tadi awal-awal masih meraba-raba terutama karena sistem baru juga, Pak.
Tapi ke sini sudah stabil, alhamdulillah, untuk perangkat-perangkat yang tadinya dia masih sering gangguan. Akses point dulu juga awal-awal sempat gangguan juga, kemudian ditindaklanjuti. Sekarang untuk jalur komunikasi sudah stabil. Ini memang ketika awal masih ada kegangguan, kami mendevelop dengan memperbaiki sistemnya atau menambahkan sistem yang baru. Misalnya dulu untuk akses point sempat gangguan sinyal yang diterima itu kurang bagus. Akhirnya diambil tindakan dengan memasang bandpass filter untuk frekuensi yang kita harapkan saja. Nah, itu ternyata memberi dampak yang signifikan untuk kestabilan komunikasi di Skytrain ini. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Eldiansyah. Pak Bayu, tambahan sedikit dari pertanyaan Pak Edi. Apakah stok material dilakukan berdasarkan RPI, RCM? Ini kalau di industri kayak oil and gas ini kalau Pak Eldiansyah ini. Apakah ada risk based inspection dan ini reliability center maintenance assessment? Nah, di sini ada penggolongan ya safety critical komponen atau equipment, kemudian ada juga yang operational critical equipment. Nah, ini di operasi dan pemeliharaan APMS ini apa juga mempertimbangkan hal seperti itu? RCM dan mungkin bahasanya sedikit berbeda mungkin ya Pak. Ya mungkin di sana apalah gitu kan terminologinya. Kalau ini Jadi kalau untuk bahasa yang orang migas ini Pak Eldi ini bahasa orang migas. Kalau untuk yang sekarang kami hanya refer ke dokumen RAMS dari supplier, kemudian spare part analisis juga karena kereta baru dan referensi kalau di lokal kita belum ada, jadi dari supplier juga untuk spare part analisis. Juga untuk RAMS dokumen supplier dan dari tim SA kita, jadi dari supplier itu memberikan RAMS, kemudian dianalisis oleh tim SA kami. Jadi dari situ nanti baru diturunkan itu spare part apa aja yang harus menjadi prioritas utama dalam pengoperasian. Tapi kalau prioritas pertama tetap untuk ke safety, baru untuk ke operasionalnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Meiyanto Eko Sulistyo, ini UNS Solo. Apakah ada baterai manajemen sistem di kereta listrik? Nah ini pertanyaan baterai. Di BMS-nya, kalau di dalam keretanya sendiri memang ada baterainya. Tapi kalau untuk di kami sekarang memang belum memberi BMS-nya, baterai management sistemnya. Jadi masih mengandalkan dari supplier kapan baterai tersebut harus mulai diganti. Ya, secara sistem termonitor itu masih belum. Jadi bisa jadi masukan juga untuk ke depannya. Iya, baterainya apa tipenya ini yang dipakai? Lithium. Lithium ya, bukan lead acid ya, bukan VRLA ya? Bukan sih, kalau nggak salah lithium. Kalau saya ingat saya. Udah tipe lithium saya ya? lihat lagi. Berapa kWh-nya juga ada informasinya nggak? Coba saya cek.
Oh, baterainya nikel kadmium, Pak. Nikel kadmium ya. Berapa Ya. kWh ada nggak itu datanya? Di kapasitinya 50 Ah per baterainya. Oh, 50 Ah. Terus berapa ini? Berapa banyaknya? Pertanyaan. sel 70 sel baterai. Ini kapasitasnya 50 Ah. Satu selnya berapa volt? Satu selnya ini di 84. 84 ya. 70 sel kali 1,2 volt. Totalnya menjadi 84 volt. Oh, 84 volt kali berapa ampere hour tadi? Tadi 50 Ah. 50 ya, berarti sekitar ini ya, 4 kWh ya. Ini kira-kira sekitar segitu, Pak. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ini lanjut lagi. Ini ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan. Dari Pak Dian, Artiko. 1. Apakah APMS ini dimungkinkan dikembangkan di daerah lain di Indonesia? Minimum infrastruktur seperti apa yang harus ada? 1 dulu. Oke. Jadi APMS ini dimungkinkan juga untuk di daerah lain. Jadi salah satu alasan kenapa di Angkasa Pura II, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta itu menggunakan APMS tipe AGT roda karet, itu karena di Terminal 3, jadi treknya itu ada yang elevasinya curam, dia sampai 4% itu elevasinya. Sedangkan untuk kereta konvensional itu maksimum performance di 6 per mil. Jadi sedangkan AGT dia bisa performa itu di 6%, sekitar ada 6% dengan 6 per mil. Nah, jadi itu ada salah satu pertimbangan kenapa dipilih yang tipe roda karet. Sedangkan untuk requirement di daerah lain, mungkin untuk daerah yang dia beda elevasinya itu lumayan tinggi, memerlukan elevasi di atas 6 per mil, itu bisa menjadi rekomendasi memakai APMS yang tipe roda karet ini. Tapi kalau selain itu, secara umum requirement utamanya dia di track eksklusif. Jadi di track yang dia tidak bersinggungan dengan jalur lain. Misalkan dengan jalur perlintasan atau dengan kereta yang selain tipe AGT. Itu kira-kira Pak. Jadi secara umum dia bisa diterapkan di tempat lain. Untuk requirement minimum infrastrukturnya eksklusif track. Oke. Berikutnya yang kedua ini, kenapa APMS yang di Bandara Suta tidak memakai sistem tanpa masinis? Mungkinkah dikembangkan tanpa ada masinis di APMS? Oh, jadi memang target finalnya tanpa masinis seperti yang tadi disampaikan itu menggunakan GU4. Hanya saja untuk sekarang secara sistem sudah bisa tanpa masinis karena kami sudah menguji selama beberapa bulan bahkan tahun sebelumnya dioperasikan dengan tanpa masinis itu sudah bisa. Hanya saja regulasi yang belum memungkinkan karena regulasi operasional CBTC ini masih baru dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi kemarin regulasinya yang digodok dulu, dipersiapkan dulu, kemudian ada sertifikasi dan pengujian dari pihak ketiga dulu, jadi bukan selain dari LAN dan DJKA, ada dari pihak ketiga dari BPPT yang menyatakan atau memberi rekomendasi bahwa sistem ini sudah layak digunakan. Setelah dari BPPT kembali lanjut ke sertifikasi dengan DJKA. Sekarang proses uji kehandalan dan menunggu proses sertifikasi tersebut keluar. Jadi secara sistem dia sudah bisa tanpa masinis, tetapi secara regulasi di Indonesia sekarang masih
sedang tahap untuk memungkinkan proses tanpa masinis tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Budi Santoso ini. Ada 2 pertanyaan. 1, tadi kalau tidak salah disebutkan ada 3 set train, total 6 gerbong yang dioperasikan. Apakah ada minimal 1 gerbong disiapkan standby? In case ada gerbong yang sedang beroperasi rusak, tidak bisa jalan. Oke. Jadi untuk yang beroperasi sekarang ada 3 transit atau 6 gerbong yang beroperasi di mainland. Nah, yang di depo itu standby 3 transit juga. 3 transit, 6 gerbong. Nah, dalam tahap operasi maksimal nanti, 5 transit beroperasi di mainland, 1 transit standby sebagai kereta cadangan. Nah, kalau nanti tambah transit lagi bisa dioperasikan lebih, yang jelas tetap ada transit cadangan yang ada di depo. Kemudian, jadi yang disediakan itu 1 transit karena tidak bisa 1 gerbong. Ini dikarenakan VVVF dan SIV itu dia terpasang di gerbong yang berbeda. Jadi kalau gerbongnya dipisahkan, dia tidak bisa berfungsi sendiri. Hanya di sini minimum requirement-nya itu 1 transit 2 gerbong. Dan maksimumnya kalau di sini dirancang sampai 2 transit 4 gerbong. Kalau secara keseluruhan, misalkan dari proyek baru, secara batasan jumlah gerbong itu tidak ada batasannya, jadi tergantung dengan requirement. Dia bisa saja dibuat menjadi 3 transit atau bahkan 4 transit, 8 gerbong maksimalnya, sesuai dengan kriteria desain. Baik, berikutnya yang kedua pertanyaannya. Untuk spare part, berapa persen yang sudah tidak perlu impor lagi? Apakah kebutuhan spare part ada yang bisa interchangeable dengan tempat lain yang dikelola oleh LAN, sehingga bisa mengurangi biaya warehouse? Oke. Untuk spare part kereta, karena masih dalam tahap rekanan, jadi memang sebagian besar disuplai bisa mungkin dari Wujinnya, tetapi selain dari Wujin sebenarnya ada perangkat-perangkat yang bisa disediakan di lokal. Waktu itu kita coba cari perangkat yang sebanding dengan spesifikasi sebanding, kemudian kita uji coba dulu tanpa penumpang, kira-kira layak atau enggaknya. Nah, di situ kita ada sekitar 20% spare part yang bisa kita order di lokal tanpa harus terikat dengan si penyedia rolling stock ini yang di Korea. Jadi untuk beberapa perangkat di sini kita sudah ada sih Pak sekitar 20% untuk yang dari rekanan lokal yang bisa menyediakan spare part dengan spesifikasi yang sesuai. Jadi 20% ya yang lokal ya ini ya? Ya, baru 20%. Kedepannya sih harapannya mungkin bisa lebih meningkat lagi. Karena memang kalau lokal kan dari sisi pengadaan kita lebih dekat, lebih cepat juga. Yang lokal apa saja itu? Komponen apa nih yang lokal kalau yang sudah kami temukan contohnya adalah Carbon Shoe, tadi yang CCD. Karena itu perangkat yang habisnya cepat, jadi sempat mencari di lokal apakah ada yang bisa, dan ternyata ada, dan spesifikasinya pun juga sesuai. Kemudian valve, kabel itu bisa dari lokal juga. Ya. Oli sama itu juga dari ini waktunya jam 17.31, ini udah lewat 1 menit. Lewat 1 menit. Oke, waktunya sudah harus kita akhiri. Atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bayu Pamungkas yang sudah mempresentasikan masalah operasi pemeliharaan APMS dengan penjelasan waktu diskusi yang lumayan panjang juga. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini.
Terima kasih kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara knowledge sharing BK Teknik Fisika sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Salah satunya tentang PLTS ini, rooftop solar PV. Satu lagi masih nunggu dari Pak Eldi. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat dimanapun berada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Edi. Pak.